Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita. Perkenalkan, nama saya Intan Linda Citra. Saya dari Divisi Penghijauan Tim Aditas Mandala Padalarang, dan saya sudah bersama Bapak Dede Suparjo. Beliau adalah penggiat adiwiyata di Semandung Padalarang dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara merundukkan atau memperbanyak tanaman Syngonium Snow White dengan cara merunduk. Nah, pada video sekarang kita akan memperbanyak tanaman Syngonium dengan cara mencangkok. Langsung saja ke kegiatannya ya Pak. Ya. Pak, apa sih fungsi mencangkok ini Pak? Jadi cara mencangkok ini, jadi meniru dari kebiasaan para petani mencangkok tanaman salak gitu ya. Jadi kalau salak ingin biasa diperbanyak kan dari biji ya. Kalau dari biji itu punya kelemahan tidak akan persis dengan induknya. Misalnya induknya manis belum tentu manis. Misalnya mungkin aja misalnya ada asamnya misalnya. Nah, pada tanaman salak biasa kalau ingin persis seperti induknya, kalau induknya yang manis maka diperbanyak dengan vegetatif ya. Cara vegetatif pada tanaman salak yaitu dengan cara mencangkok itu pada batang gitu ya, pada batang. Jadi pada salak pada batang itu kan dia itu suka ada tunas gitu, suka ada tunas anakan, dan tunas anakan itu biasanya suka keluar akar dari situ ya. Si akarnya itu dicangkok biasanya gitu. Nah, meniru dari tanaman salak itu maka untuk ini juga, untuk Syngonium ini kita coba dicangkok gitu ya. Nah, dicangkok, dan ini cangkok yang sudah berjalan, sudah jadi gitu kan. Dan pada kesempatan ini kita akan dipraktekkan dulu ya, sebelum kita nanti contoh yang tanaman yang sudah jadinya kita praktekkan dulu. Di sini kan ada, nah ini ada tunas-tunas anakan gitu kan, ada tunas anakan. Kalau tunas anakan ini kita potong langsung kita tanam di media, nah tetap juga ini akan stres, membutuhkan waktu minimal 1 bulan untuk dia harus tumbuh akar sekunder yang baru dari sini, dari akar sini gitu kan. Nah, jadi dia harus menyembuhkan dulu dari luka yang batang ini, harus menyembuhkan dulu dari luka gitu. Jadi kalau orang itu ya stres, sakit dulu gitu, sesudah sakit itu baru makan enak, sesudah makan enak baru bisa tumbuh. Nah, bisa tumbuh gitu. Misalnya kalau pada tumbuhan itu sesudah lukanya sembuh, sudah stresnya hilang, maka dia akan adaptasi dengan media yang baru gitu Pak. Nah, dan kalau udaranya cukup lembab, cukup memungkinkan, cocok untuk pertumbuhan ini, tidak kering, maka si ini akan bisa ya tumbuh dengan sempurna gitu kan. Nah, tapi memerlukan waktu yang 1 bulan ke sana gitu. Nah, ini contohnya misalnya Kalau perbedaan dengan teknik merunduk apa Pak? Hampir sama sebenarnya, cuma kalau istilah merunduk itu artinya batang yang panjang gitu. Batang itu bisa cabang batang, artinya dahan. Nah, kalau ini batang ya, ini batang menjulur itu dirundukan gitu. Jadi si batangnya dirundukan kemudian keluar dari akar. Nah, kalau ini juga sebenarnya dari batang gitu, dari batang kemudian yang sudah tumbuh akar lama gitu kan. Nah, ini jadi kita akan cangkok ke sini, diusahakan akarnya tidak putus gitu ya. Ini akarnya di bawah sudah begitu banyak, jadi kita masukkan ke sini ya. Kita usahakan medianya itu ke bawah gitu ya. Jadi medianya ke bawah, jadi kita ini kayak mencangkok. Sebenarnya tanaman lain juga bisa kayak yang menjalar ini dicangkok gitu ya. Nah, ini kita ambil saja akar. Nah, ini pasti bulbul akarnya ini putus, jadi memerlukan 1 bulan, paling cepat 2 minggu. Nah, ini dia itu harus membentuk lagi. Nah, ini akarnya, akar primernya. Nah, ini alhamdulillah tidak putus, kecuali bulu akarnya ini tidak kelihatan oleh matanya, ini putus sebenarnya. Nah, kita
buat dulu untuk menyimpan ini bahan pencangkoknya. Nah, ini sudah kita masukkan ke sini, jadi sehingga akarnya nanti tidak kemana-mana gitu ya. Pada waktu nanti pemisahan ini sudah aman, sudah gini, tinggal nunggu 2 minggu sampai 1 bulan. Udah 2 cara ya, ada langsung diambil, ada juga diputus di sini, putus setengah dulu, tidak langsung gitu ya, biarkan dia lukanya sembuh gitu kan, supaya ini tidak layu gitu kan, bisa terus normal. Setelah lukanya sembuh dalam waktu 1 minggu, dia lukanya udah sembuh, kemudian diputus langsung semua gitu kan. Nah, baru kita bisa ambil. Nah ya, Jadi bagaimana kan ada nggak Pak cara untuk menyembuhkan luka tanaman supaya lebih cepat tadi? supaya luka lebih cepat, jangan terlalu lembab, disiram 2 hari sekali. Ini cukup air tanaman ini, jadi jangan setelah dilukai misalnya jangan disiram, atau jangan yang bagian yang dilukainya jangan kena air gitu kan. Nah, kemudian supaya tidak kena penyakit juga bisa beri betadin gitu kan, atau beri misalnya anti jamur dan antibakteri gitu kan. Nih, itu pencegahan dari bibit penyakit. Jadi cara ini diharapkan cangkok ini waktu pemisahan jadi tidak layu. Nah, sekarang kita contoh yang sudah jadi. Sudah jadi. Nah, alhamdulillah kita sudah mempunyai anakan yang baru. Jadi ini insya Allah tidak akan layu, bisa direpotting pada pot yang lebih besar. Ya. Fungsi batu juga untuk memperindah ya Pak? Iya, ini untuk menambah tampilan gitu ya. Batu yang putih, yang bersih gitu kan. Nah, itu akan menambah estetika ya. Jadi tidak akan layu dulu ini. Cuma tetap kalau sudah dipotong ini itu sekitar 1 minggu hanya kena sinar matahari pagi cukup 2 jam misalnya gitu. Atau naungan di bawah sadirus atau paranet atau greenhouse itu yang punya saringan sinar matahari tersaing 70% gitu. Jadi paranetnya yang cukup tebal misalnya. Nah, ini sudah jadi, kita sudah punya Snow White ya. Ini Syngonium Snow White ya. Menarik sekali ya pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kalian jika ingin memesan tanaman kami bisa cek langsung di IG Lestari Alamku, dan Tokopedia-nya yang nama tokonya itu Lestari Alamku juga. Nah, pada video kali ini sudah selesai. Nanti untuk pada video selanjutnya mungkin kita akan mengambil catatan pada yang video, berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.